Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat dalam belajar ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan yang selanjutnya, yaitu PGS, persamaan garis singgung ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya waktu SMP ya. Jadi sebenarnya persamaan garis singgung itu waktu SMP kalian udah belajar. Ya, kalau misalkan kalian bilang perasaan kayak pernah dengar gitu ya, bukan pernah dengar, emang pernah gitu. Jadi waktu SMP kalian emang pernah belajar persamaan garis singgung. Nah, baik kalian SMP maupun di SMA ya, persamaan garis singgung ya rumusnya hanya ini nih, tidak berubah ya, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Ini adalah rumus persamaan garis singgung. Nah, apa bedanya waktu SMP kan udah belajar, kenapa sekarang SMA belajar lagi gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau waktu SMP kalian itu punya mencari M-nya. Nah, M itu apa? Ya, gradien. Benar, tadi ada yang udah jawab, M itu gradien gitu ya. Nah, kalau waktu SMP kalian mencari gradien atau M, itu dia M sama dengan langsung pakai rumus ya kan, Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya kan. Nah, kalau ini sekarang waktu pas SMA kalian nggak pakai rumus ini lagi ya. Jadi ketika penerapannya aplikasi turunan, maka penerapan turunan di persamaan garis singgung ini yaitu adalah pada gradiennya ya, dimana gradiennya atau M-nya ya ini tuh sama dengan Y aksen ya, jadi turunan dari Y. Kalau misalkan kurvanya berupa kurva Y, kalau misalkan kurvanya misalkan fx gitu ya, kayak kemarin fungsi stasioner, nah berarti gradiennya itu ya udah berarti f aksen x gitu ya. Intinya gradien itu adalah turunan dari fungsi kurvanya gitu ya. Nah, jadi di sini penerapan dari turunannya adalah di gradiennya ya. Nanti ada juga soal yang dia cuma nanya gradien doang. Jadi ketika dia cuma nanya gradien ya udah selesai gitu. Tapi kalau ketika dia menanyakan persamaan garis singgung ketika ketemu gradien ya berarti artinya belum selesai. Kalian harus masukin ke rumus PGS-nya dulu gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ke contoh soal aja langsung ya. Nah, jadi ada contoh soal yang pertama. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 4x di titik 1, min 1. Nah, karena dia nanya PGS, berarti rumus PGS tadi adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini kalau dia udah kasih tahu titik di sini, maka ini sebagai X1-nya, lalu ini sebagai Y1-nya. Nah, jadi X1 sama Y1-nya udah ketemu ya. Jadi kita tinggal cari gradien. Nah, maka berarti kita cari gradiennya yaitu M sama dengan, karena kurvanya adalah Y, maka berarti Y aksen ya. Y aksennya apa? 3x kuadrat, berarti turunannya 6x min 4 ya. Nah, ini adalah turunannya Y aksennya. Lalu kalau mau cari nilai gradiennya, maka kita masukkan, substitusikan X-nya. Nah, jadi berarti M-nya adalah 6. Tadi kan diketahui di titik 1, min 1, berarti X-nya 1. Jadi 6 kali 1 dikurang 4. 6 kali 1, 6. Dikurang 4, 2. Ya, berarti M-nya adalah sama dengan 2. Nah, udah dapat M. Nah, ya udah sekarang kita tinggal masukin ke rumus PGS-nya deh. Rumus PGS-nya apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1
ya kan. Nah, udah kita masukin Y min Y1-nya tadi adalah min 1. Itu di soal udah dikasih tahu, ya kan. Min 1. Nah, lalu sama dengan M-nya kita tadi sudah dapatkan M-nya 2. Lalu X1-nya 1. Nah, berarti jadinya Y min min. Min ketemu min jadi plus. Y plus 1 sama dengan kita kali distributif. 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Ya kan? Nah, terus sudah sampai sini berarti kita bikin jadi Y sama dengan. Jadinya berarti 2X min 2, 2X min. Nah, ya, ini positif 1-nya pindah ke sini, ya kan? Berarti jadi min 1 kan? Min 2, min 1. Berarti jadinya min 3. Nah, gitu ya. Maka ini adalah PGS-nya. Sampai sini selesai. Terus misalkan soal PG nih, di pilihan gandanya belum ada jawabannya. Nah, biasanya persamaan garis singgung itu kalau tidak dalam bentuk yang sama dengan, dia bentuknya sama dengan 0. Berarti jadinya kita pindahkan Y-nya gitu ya. Berarti jadinya 2X min Y min 3 sama dengan 0. Selesai ya. Jadi ininya nih Y-nya kita pindahkan ke sini. Nah, urutannya harus variabel X, variabel Y, baru yang bilangan tidak ada variabelnya gitu. Selesai deh untuk soal yang pertama ya. Jadi tinggal cari gradiennya aja. Kalau misalkan di soalnya tentukanlah gradien kurva, ya udah berarti sampai dapat gradiennya selesai. Tapi karena dia nanyanya persamaan garis singgung, ya kita harus masukin ke rumus persamaan garis singgungnya dulu gitu ya. Oke. Selesai contoh nomor 1. Sekarang kita langsung ke contoh nomor 2. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat ya. 1/4 X kuadrat plus X min 4 yang sejajar dengan garis 6X min 2Y min 5. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau tadi dia langsung ada X1 sama Y1-nya. Nah, ini X1 sama Y1-nya belum ada. Nah, berarti kita cari. Gimana cara carinya? Nah, sekarang yang pertama. Ini kan berarti kurva persamaan garisnya ada 2 ya. Persamaannya ada 2 persamaan kurva. Yang pertama ya ini. Lalu ada persamaan garis yang kedua. Maka nanti dari 2 ini kita punya 2 gradien ya. Jadi ada M1 sama M2. Berarti kita cari M1-nya dulu. M1-nya dari Y aksen kurva ya. Berarti 1/4 X kuadrat. Berarti 2-nya kan pangkatnya ke depan, jadinya 2 dikali 1/4, 2/4, atau kita coret jadi 1/2 ya. Nah, berarti jadinya 1/2 X ya. Nah, ditambah 1. Nah, ini adalah untuk M1. Nah, kalau yang tadi soal yang nomor 2, ketika kita udah dapetin turunannya, kita tinggal masukin X-nya kan, tadi 1 di sini ya kan. Tapi kan X-nya di soal belum ada nih. Nah, berarti kita belum bisa cari gradiennya. Nah, kita beralih dulu nih ke kurva yang kedua ya. Oke, di kurva yang kedua, karena dia persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah gradiennya. Ya. Nah, berarti di sini kita ubah persamaan garis ini menjadi bentuk Y sama dengan ya. Dia kan bentuknya 6X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini 2Y-nya
kita pindah ruas, berarti jadinya 6x min 5 sama dengan 2y gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin y sama dengan, ya sama aja kalau kita tulis 2y sama dengan 6x min 5 gitu kan. Nah, karena dia hanya bangunnya y sama dengan, maka berarti kita semuanya bagi 2. Biar 2-nya nggak ada. Jadi 2y bagi 2 kan jadinya y. Terus 6x bagi 2, 3x min 5/2. Nah, bentuknya udah sama tuh. Udah y sama dengan mx plus c. Maka ini berarti si ini 3-nya sebagai M2 ya. Nah, lalu hubungannya apa sama M1? Nah, kita lihat kalau dia sejajar ya, simbol sejajar tuh begini ya. Nah, jadi kalau dia sejajar, maka M1 sama dengan M2 ya. Jadi waktu di SMP kan kalian udah pernah tuh ya kan, diingat-ingat lagi. Berarti M1-nya sama dengan 3. Berarti kita dapatkan M1 sama dengan 3. Nah, udah dapet deh gradiennya. Ya. Berarti tapi udah bisa cari PGS belum? Belum, karena rumus PGS adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita baru dapat si M-nya nih. Y1 sama X1-nya belum. Berarti kita cari dulu Y1 sama X1. Gimana caranya? Nah, tadi kalau kita turunin M-nya, turunin Y-nya, dia kan jadinya 1/2x plus 1. Nah, kita tulis aja 1/2x plus 1 ya. Itu kan tadi M1-nya kan. Nah, kita ketahui bahwa M1-nya sama dengan 3. Ya udah, kita sama dengan ini 3. Nah, jadi M1-nya ini sama dengan ini 3. Nah, setelah kita sama denganin, ya kita tinggal lakukan operasi aljabar biasa ya kan. Berarti jadinya 1/2x sama dengan 2 ya kan. Ini satunya berarti kan 3 dikurang 1 gitu ya, berarti kan 2. Nah, lalu selanjutnya ini berarti x, kita dapatkan x sama dengan 4 ya. Nah, bentar, nggak bagus kalau di sini. Nah, oke. Berarti kan jadinya ini 1/2, berarti kita kaliin ke sini kan. Nah, berarti kita dapatkan x sama dengan 4 ya. Nah, 2 dikali 2. Nah, ini sebagai x1-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita udah dapet x1-nya. Nah, udah ada M, udah ada X1. Berarti kalau rumus PGS, M-nya udah ada, X1-nya udah ada, tinggal Y1-nya yang belum. Nah, kita sekarang cari Y1. Nah, namanya Y berarti bukan Y aksen. Artinya Y yang dimasukin ke fungsi yang awal ya. Nah, kita punya fungsi awalnya Y sama dengan 1/4 X pangkat 2 ditambah X min 4. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh X-nya 4. Nah, kita masukin deh 4 ke sini. Berarti 1/4 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4. Jadinya 1/4 dikali 4 pangkat 2, 16 ditambah 4 kurang 4, 0 ya. Nah, berarti ini kita coret 16 bagi 4, 4. Jadi jawabannya 4. Nah, berarti ini sebagai Y1. Y1-nya sama dengan 4. Ya. Nah, udah dapet deh. Tinggal sekarang kita masukin ke rumus PGS-nya, ya kan? Ya, rumus PGS-nya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita masukin deh Y min Y1-nya 4, ya kan? Nah, Y min 4. M-nya tadi kita dapat 3. Nah, 3 X min X1-nya 4.
Nah, sehingga Y min 4 sama dengan 3-nya kita kaliin ke distributif ya. Berarti 3 kali X, 3X min 12. Sehingga Y sama dengan 3X min 8 ya. Nih ya kan, berarti kan jadinya tambah 4 gitu kan ya. Nah berarti min 12 tambah 4 min 8. Nah sampai sini selesai. Kalau misalkan di pilihan gandanya nggak ada, sama kayak contoh soal yang pertama tadi, ya berarti kita ubah dia menjadi pindah ruas gitu kan ya. Nah berarti jadinya 3X min Y min 8 sama dengan 0 gitu. Jadi ini adalah PGS-nya. Kalau misalnya ada cuma nanya gradien ya tadi sampai nama yang dapat M-nya 3 aja udah selesai gitu ya. Jadi ketika soalnya sejajar seperti ini, belum ada X1 Y1-nya, maka kita dapatkan M-nya gradiennya dari persamaan garis, dimana kalau sejajar M1 sama dengan M2 ya, sehingga kita dapatkanlah M-nya. Lalu untuk dapetin X1-nya kita sama denganin dari yang sudah diturunin, masukkan, disama dengankan dengan gradien yang sudah kita dapatkan. Nanti dapat X1, udah dapat X1, buat dapetin Y1-nya masukin X-nya ke fungsi Y gitu ya. Oke, nah sekarang contoh soal selanjutnya yang ketiga. Tentukan persamaan garis lingkung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ya. Nah kalau seperti ini yang tegak lurus dengan garis 4X plus 8Y min 1. Nah ini mirip-mirip sama kayak tadi cara ngerjainnya, cuma bedanya kalau tadi itu sejajar, ketika sejajar M1 sama dengan M2, maka kalau tegak lurus bagaimana? Iya benar, ada yang jawab ya, M1 sama dengan min 1 per M2. Nah jadi berarti nanti ketika kita udah dapat gradiennya, nah kita sama denganin deh min 1 gitu ya. Nah sekarang kita coba ke M1 dulu. M1 sama dengan Y aksen, berarti kita turunin Y-nya X kuadrat, turunannya 2X min 4. Nah X-nya belum ada kan, jadi belum kita bisa masukin. Maka sekarang kita cari yang M2-nya dulu. Ini dibikin sama dengan 0 ya, berarti 8Y sama dengan min 4X tambah 1 ya. Dia min 4-nya sama min 1-nya pindah ruas ya kan. Berarti karena ini 8Y, sedangkan dia maunya harusnya Y sama dengan MX plus C nih ya kan. Nah berarti kita semua bagi 8 kedua ruasnya ya. Berarti jadinya 8Y bagi 8 jadinya Y sama dengan min 4 bagi 8. Min 1 per 2. Ya. Min 1 per 2X ditambah 1 per 8. Nah ya, ini sebagai gradiennya, ini adalah M2. Nah ya, berarti karena dia sifatnya tegak lurus begini, berarti dapatlah M-nya bagaimana? Berarti M1 sama dengan min 1 per 2. Nah berapa? Min bagi min positif, 1 bagi 1 per 2, 2. Berarti dapatlah M1-nya itu 2 ya. Nah sama kayak tadi, ketika kita udah dapat M1, kita tuh belum selesai ya. Karena mau cari PGS itu rumusnya harus ada Y1 sama X1 juga. Nah ini kita baru tadi dapetin M, berarti kita cari X1-nya dulu dengan cara apa? Iya bener, ini M1 kan. Nah ini kita sama denganin 2, berarti 2X min 4. Ini kan M1-nya nih. Tadi kita dapat M1-nya sama dengan 2, berarti kita sama denganin 2.
Dengan operasi aljabar biasa, kita dapatkan 2x sama dengan 6 ya. Min 4 berarti jadinya plus 4 gitu kan. Terus berarti x sama dengan 3. Nah, ini adalah x1. Nah, dapat x1-nya. Lalu buat dapetin y1-nya, nah, masukin ke sini ke kurva yang awal ya. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini yang belum diturunin kan. Nah, kita masukin dah tuh X-nya. Kita dapat tadi 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 3. Nah, 3 kuadrat 9, 4 kali 3 12 tambah 3. Berarti jadinya 9 dikurang 12 min 3. Min 3 tambah 3 0. Nah, ini adalah sebagai Y1-nya ya. Nah, udah, sekarang kita tinggal masukin deh ke rumus PGS-nya. Rumus PGS adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, berarti Y min tadi dapat Y1-nya 0. Nah, M-nya yang diambil yang ini ya, yang sudah kita buat karena kan dia gradien dari kurva, persamaan garis singgung kurva, maka yang kita ambil yang gradien kurva, yaitu yang M1 yang sudah kita bikin bentuk rumus ini nih ya. Jadi jangan ambil gradiennya yang min setengah, salah nanti ya. Berarti M-nya yang 2, X min tadi dapat X1-nya 3 ya kan, berarti X min 3. Nah, Y min 0 ya Y, kita kaliin 2 kali X 2X, 2 kali min 3 min 6. Selesai sampai sini. Nah, kalau misalkan belum ada jawabannya ya berarti sama kayak tadi, dia maunya bentuknya sama dengan 0. Berarti Y-nya kita pindahkan luas saja. Min Y min 6 sama dengan 0. Selesai gitu ya. Jadi persamaan garis singgung contoh soalnya ada 3 seperti itu ya. Yang pertama tadi yang langsung diketahui X1 Y1. Nah, ini yang paling gampang, tinggal cari M langsung masukin ke rumus PGS-nya. Tapi ketika soalnya seperti yang contoh nomor 2 yang sejajar, maka kita harus cari gradien dari garis dulu. Kita bentuk Y sama dengan MX plus C. Lalu kalau bentuknya pertanyaannya sejajar, maka M-nya kita sama dengan min. Tapi kalau misalkan dia tegak lurus, maka ambil rumus yang ini, yang M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, setelah kita sama dengan ini dapat M-nya, kita dapat X1, udah dapat X1, masukin ke yang belum Y yang belum diturunin ya. Nah, itu adalah Y1-nya. Karena kan rumus PGS itu kan Y min Y1 bukan Y min Y aksen ya kan. Jadi kita masukin Y-nya ke yang belum diturunin, yang belum ada aksennya gitu. Nah, udah dapat, tinggal masukin ke rumus PGS. Selesai ya. Nah, jadi materi tentang persamaan garis singgung, aplikasi turunan, fungsi aljabar sudah selesai sampai sini. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu lewat WA boleh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.